Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman, saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 1201030003. Nah, di sini teman-teman saya akan berbagi mengenai Star Pack seorang mahasiswa ketika akan menghadapi pembelajaran online. Jadi ketika kita akan menghadapi pembelajaran online, apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, kalau versi saya seperti berikut ya. Oke, yang pertama itu niat. Nah, kenapa niat harus ada di awal banget? Nah, karena apapun segalanya memang harus ada niatnya. Kita niat kuliah, kalau kuliah nggak niat, contoh kita bangun tidur, terus tiba-tiba buka HP, langsung mengikuti Zoom, niatnya tuh cuman udahlah, hanya sekedar memenuhi persyaratan doang gitu kan. Nanti ilmunya tuh nggak akan nerap nggak mungkin 100% sih, tapi nggak akan nerap lebih dari 50% lah, karena niatnya pun hanya sekedar mengisi absen saja, mengisi keseharian doang gitu. Nah, di sini saya biasanya itu aku suka niat terlebih dahulu. Jadi contoh besok pelajaran apa, oke, aku siapin dulu badan aku supaya besok siap menerima pelajaran, diniatkan terlebih dahulu. Jadi nanti pun ketika belajar, pelajarannya pun insya Allah bisa masuk. Begitu, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini yang paling penting, yang kedua itu mandi. Nah, kenapa harus mandi? Supaya badan kita itu segar. Jadi kita siap menerima pelajaran, jadi kita lebih fresh, lebih enjoy lagi, nggak ngantuk pula kan kalau sudah mandi. Nah, begitu. Nah, yang ketiga, selesai mandi kita menggunakan, saya biasa menggunakan pakaian yang menyesuaikan. Jadi saya nggak cuman kuliah tuh nggak cuman pakai kaos oblong gitu, atau enggak pakai jaket, selimut, enggak. Saya biasa menggunakan ya kemeja atau pokoknya yang pantas lah untuk menerima pembelajaran ketika belajar. Oke, nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling penting nih, HP. Nah, HP pun harus dipersiapkan, jangan sampai kita ketika mau ketika mau belajar itu HP kita malah lowbat gitu. Jadi harus sambil dicas, nanti kan panas juga ke HP-nya. Makanya harus disiapin sebelum-sebelumnya, entah itu beres sholat subuh langsung dicas terlebih dahulu, ataukah dari semalam saja dulu dicas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kan itu HP sama casannya. Nah, selanjutnya itu stop kontak. Nah, ini juga penting, karena kalau misalnya kita lagi Zoom gitu, terus stop kontak kita tuh contoh berada di tembok, kita kan harus gini, harus nyandar ke tembok gitu, susah belajarnya, jadi nggak nyaman. Jadi harus ada stop kontak biar deket gitu. Jadi HP bisa di sini, terus stop kontak bisa di pinggir kita atau di bawahnya, jadi nyaman begitu. Ya, yang selanjutnya, sesudah HP casan stop kontak, yang pastinya sesudah HP itu ada kuota. Nah, ini kuota yang paling penting, karena kalau kita kuotanya habis ya gimana ya? Ya gimana juga gitu. Masa harus pinjam hotspot? Boleh sih kalau dianya mau, itu juga yang dipinjeminnya. Nah, terus ini kuota itu kan sekarang sudah ada kuota dari pemerintah. Kita bisa mengajukan kuota tersebut lewat web. Nah, ataupun buat teman-teman sekalian dari kampus biasanya suka ada pembagian kuota gratis. Kita tinggal daftarkan nomor kita, lalu insya Allah nanti ada kuota. Kuota ini biasanya kita dapatnya tuh kuota Zoom, chat, sama kuota YouTube kadang beberapa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang paling selanjutnya itu yang opsional. Ini bukan penting ya, opsional. Itu yaitu laptop. Nah, kenapa laptop? Supaya enak. Karena kalau kita contoh jadi penanggung jawab mata kuliah, lalu dosennya pun suruh kita untuk membantu mengenai kendala-kendala teknis. Contohnya, tolong buatkan room Zoom atau room Google Meet. Nah, seperti itu kita
kan kalau di HP itu sedikit agak sulit ya. Contohnya apalagi ketika harus mempresentasikan berbagi layar. Nah, itu kan sulit juga kalau memakai HP. Nah, lebih efektif memakai laptop. Cuman kalau memakai laptop berarti eh, harus siap kuotanya saja, karena kuotanya double, udah HP terus laptop, jadi ya rata-rata jebol di situ. Kuotanya habis. Nah, selanjutnya, nah tadi itu kan baru kendala teknis yang HP elektronik yang kayak gitu. Nah, ini yang paling penting itu sarapan. Soalnya tadi kan sudah kita mandi, sudah menyiapkan segala sesuatu. Sarapan itu yang penting, karena kalau belajar sambil lapar nanti fokus kita malah ke lapar, bukan ke belajarnya. Begitu. Nah, selanjutnya eh, sudah itu, oh iya, minum ini penting, karena ketika kita bisa fokus kembali itu ketika sela-sela pembelajaran. Contoh kita pembelajaran lagi bosen nih, dengerin dosen terus kan ngomong. Nah, di situ kita bisa mengalihkan kembali fokus gitu dengan minum, sesekali minum supaya kita pun kembali fokus. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu ada buku tulis dan alat tulisnya. Itu jelas banget ya, supaya kita bisa mencatat hal-hal penting yang dosen ucapkan, ataupun kalian memakai laptop langsung diketik gitu kan, pakai Google Voice Note, atau pakai fasilitas yang lainnya. Nah, itu juga bisa, supaya tidak memudahkan kita juga sih untuk mereview materi yang sudah dipelajari. Nah, sudah itu, yang terakhir itu ada persiapan pengkondisian sekitar kita. Contoh kita mau belajar di kamar yang istilahnya pabalatak, atau berserakan, berantakan di mana saja. Nah, itu kan kurang nyaman juga, kecuali emang kalau kalian emang nyaman yang gitu. Tapi nanti itu godaannya pasti ngantuk. Nah, itu kondisikan entah itu meja tulis ada di sini atau di mana, pokoknya senyamannya kalian saja. Senyamannya kita belajar, kita nyaman, tapi kita bisa tetap fokus. Nah, itu. Sama satu lagi tips dari saya, jangan lupa di awal pembelajaran itu biasakan untuk bertadarus terlebih dahulu, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu starter pack versi saya sebelum melaksanakan kuliah online. Nah, selanjutnya untuk harapan kedepannya buat teman-teman supaya bisa lebih sabar dalam melaksanakan kuliah online ini gitu, karena saya pun sendiri merasakan bahwa kuliah online ini kadang materinya tidak masuk kan, tidak efektif, atau kadang tiba-tiba ngilang, masalah jaringan dan lain sebagainya, banyak pokoknya. Nah, di sini kita diperlukan sabar juga semangat dalam melaksanakan pembelajaran online ini. Saya juga yakin suatu saat nanti kita akan ketemu di kampus gitu ya, offline. Nah, terus saya juga berharap semoga ilmu yang kita pelajari hari ini atau sebelumnya dapat kita aplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman itu saja tips dan trik starter pack kuliah online versi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.